Ternyata inilah 6 hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hewan. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa hewan yang dalam Islam dilarang untuk dibunuh. Beberapa di antaranya akan dijelaskan di bawah ini. 1. Semut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh semut, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi, lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Semut adalah salah satu makhluk Allah yang juga mengucapkan tasbih. Namun, cara mereka mengucapkannya tidak sama seperti manusia, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkan bahwa semut juga termasuk umatnya, serta menjelaskan bahwa makhluk-makhluk, burung-burung, dan binatang-binatang lainnya semuanya adalah umat yang sama seperti kita. 2. Burung hudhud. Burung hud adalah salah satu jenis burung yang tidak boleh dibunuh karena peran pentingnya dalam kisah Nabi Sulaiman. Kisah burung hud sudah terkenal di dalam Al-Quran, di mana burung tersebut memiliki peran yang signifikan dalam kisah Nabi Sulaiman membawa Ratu Balqis dan pasukannya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengaruh besar burung hud dalam sejarah Islam, burung tersebut dilarang untuk dibunuh. Ketiga, lebah. Ternyata, lebah termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh manfaat besar yang dihasilkan oleh lebah, yaitu madu yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Bahkan, madu dianggap sebagai obat alami bagi orang yang sakit. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68-69, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu." Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa madu yang dihasilkan oleh lebah memiliki potensi sebagai obat alami. Madu memiliki berbagai manfaat, seperti mengontrol kadar gula darah, mencegah penyakit, meningkatkan stamina, dan memiliki manfaat lainnya. 4. Burung syurat. Burung syurat, yang merupakan jenis burung pipit, dapat ditemukan di Eurasia dan benua Afrika. Alasan mengapa burung ini dilarang untuk dibunuh hanya terdapat dalam hadis yang menjelaskan tentang 4 hewan yang dilarang untuk dibunuh. Burung syurat memiliki paruh pendek dan merupakan pemakan biji-bijian. Anatomi burung ini ditandai dengan kepala yang bulat dan bulu berwarna putih. Katak. Katak merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh, selain dari keempat hewan yang telah disebutkan sebelumnya. Terdapat hadis yang menjelaskan mengapa katak tidak boleh dibunuh atau dikonsumsi dagingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takdis dan takbir." Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Robnya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Membunuh katak dan menggunakan mereka sebagai bahan penelitian juga dilarang dalam Islam, lebih-lebih lagi mengkonsumsi dagingnya. Alasan di balik larangan membunuh katak adalah karena suara yang mereka hasilkan setelah hujan dianggap sebagai bentuk tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, katak memiliki peran penting dalam kisah Nabi Ibrahim. Mereka membantu menyiram air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim saat dihukum oleh Raja Namrud. Kucing. Semua orang telah mengetahui bahwa kucing adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Hal ini karena kucing, selain lucu,
juga merupakan hewan peliharaan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis, dalam artian ketika menyentuh apapun. Beliau bersabda, kucing itu tidak najis. Dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Demikianlah keenam hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam dan diharamkan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.